Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nanti kalau nggak jelas nanti ngomong ya. Jadi yang disebut dengan populasi itu adalah seluruh unsur atau elemen yang menjadi objek sasaran dari penelitian kita. Unsur atau elemen ini bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa manusia, dan lain-lain, gitu ya. Tetapi dalam konteks pendidikan itu biasanya yang kita jadikan sebagai unsur atau elemen itu adalah manusia. Itu pertama. Yang kedua adalah biasanya unsur atau elemen ini bisa kita lihat dari judul penelitian kita. Ya. Dan harus dicantumkan nanti di dalam skripsinya. Contoh, pengaruh X terhadap Y pada siswa SMP kelas 7 di sekolah A. Berarti populasi kita apa? Jadi populasinya itu adalah seluruh siswa kelas 7 di kelas A tadi. Nah, itu yang disebut dengan populasi. Jadi sekali lagi harus ditampilkan di dalam judul. Itu jelas kira-kira. Ada pertanyaan tentang populasi? Ya, Pak. Jelas, Pak. Tidak, Pak. Jelas ya. Nah, yang kedua adalah sampel. Jadi sampel itu apa, gitu kan? Bagian dari populasi. Maksudnya bagian itu adalah kalau misalkan tadi kelas 7 di kelas A tadi jumlah siswanya itu sekitar 100. Maka sampel itu adalah bagian dari 100 tadi. Inilah yang jadi ukuran dalam penelitian kita nanti. Bisa jumlahnya 30 yang bisa kita ambil dari 100 tadi. Bisa 40 dan seterusnya. Nah, yang jelas bahwa konsep dari sampel itu adalah bagian dari populasi tadi. Berarti tidak seluruhnya yang kita ambil, hanya sebagian. Ya, sebagian. Nah, jumlahnya itu berapa? Ya nanti kita bicarakan terakhir nanti ya. Yang penting paham dulu bahwa sampel itu kita ngambilnya dari orang-orang yang berada di populasi kita yang kita sebutkan di dalam judul tadi. Siapa saja, gitu ya. Nah, itu tentang sampel. Nah, yang kedua, caranya. Cara kita ngambilnya. Jadi, kalau kita bicara sampel itu setelah saudara paham tentang tataran konsepnya tadi, dua hal yang harus saudara garis bawahi di dalam populasi dan sampel itu. Yang pertama adalah teknik pengambilan sampelnya. Yang kedua adalah jumlah sampel yang harus kita ambil, ya. Ini nih harus benar-benar paham tentang dua hal ini. Kalau kita bicara
sampel, populasi, dan sampel. Nah, deskripsi juga bisa ditanyakan. Nah, yang pertama adalah teknik penarikan. Cara kita ngambil sampel yang sebagian tadi itu, caranya bagaimana? Ya, ada dua. Disebutnya itu dalam tataran teoritis, di buku manapun kita baca pasti dia merujuk pada dua hal ini. Yang pertama disebut dengan probability sampling atau sering disebut dengan random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Ya. Kemudian yang kedua adalah non-probability sampling atau orang nyebutnya itu non-random sampling atau pengambilan sampel secara tidak acak. Nah, itu bahasa-bahasa yang dipakai di dalam penyebutannya. Ya. Untuk yang pertama ini, pengambilan sampel secara acak ini itu biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Kalau yang secara tidak acak ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini yang acak gitu ya. Jadi yang acak ini cara kita menarik, mengambil sampel di mana setiap elemen tadi itu diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih. Itu pertama. Kedua, kita harus memiliki anggota populasi atau elemen populasi yang sering juga orang menyebutnya adalah kerangka sampel atau sampling frame. Apa itu kerangka sampel atau sample frame? Daftar absen. Jadi populasi kita jumlahnya 100 ini, kita harus punya daftarnya. Nomor 1 namanya siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 sampai 100. Itu namanya kerangka sampling atau sampling frame. Jadi harus punya daftar. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari pengambilan sampel secara acak. Jenisnya itu banyak kalau pengambilan sampel secara acak itu. Yang pertama adalah acak sederhana namanya, atau sering orang menyebutnya dengan simple random sampling, acak sederhana. Nah, wujud teknik dari acak sederhana ini adalah biasanya dalam bentuk undian, arisan. Ya kan pernah dengar arisan kan ya? Pernah nggak dengar arisan? Pernah, Pak. Kalau arisan itu seperti apa? Cocok, Pak. Ya, tapi di dalamnya itu adalah nama-nama orang yang ikut arisan, ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau yang kita di penelitian itu berarti yang di dalam itu siapa aja? Seluruh anggota sampel apa populasi?
Populasi, Pak. Betul, populasi. Siapa yang keluar berarti itulah jadi Sampelnya. sampel kita sebanyak yang sudah kita tentukan gitu. Ini contohnya, contoh teknik pengambilan sampel dengan cara acak sederhana. Ingin diketahui rata-rata tinggi badan siswa di kelas 8B beranggotakan 50 orang. Sampel yang digunakan hanya 5 orang. 5 orang saja. Berarti ini populasinya berapa? 50 orang, Pak. Sampelnya berapa? 5 orang. 5 orang. 5 orang. Tahapannya bagaimana nanti kalau saudara skripsi misalkan nih. Nah, saudara harus punya kerangka sampling atau sampling frame. Daftar siswa tadi, gitu ya. Jadi kita menentukan 5 dari 50 mahasiswa untuk sampel. Ya. Boleh kita menggunakan tabel angka acak. Tahu tabel angka acak nggak? Nah, ini bentuknya nih, tabel angka random. Kelihatan? Ini jumlahnya berapa nih? Berapa angka? 5 ya. Dari setiap kolom ini 55, 55, 55 gitu. Nah, ini namanya tabel acak. Ya. Nah, tahu ya tabel acak ya? Nah, sekatlah angka acak tersebut dengan jumlah sekatan sebanyak digit ukuran populasi. Berarti tadi yang 5 dalam setiap kolom itu kan ada 5 digit. Tetapi kita penggal sebanyak digit ukuran populasi. Berarti yang kita penggal berapa dari 5 ini? Berapa? Ya, 2 digit. Boleh di depannya, boleh di belakangnya. Ya. Boleh di depan, boleh di belakang. Misalkan, dan boleh memilih mulai dari mana. Tapi kalau sudah memulai dari situ harus urut. Contoh kita mulai dari nomor 2. Nomor 2 ya. Kolom 1, 57, 140. Kalau saya penggal 2 angka, berarti saya ambil nomor angka berapa? 57, Pak. 57. Penggalan angka ini boleh di depan, boleh di belakang. Tapi harus konsisten. Kalau di belakang ya nanti urutan keduanya juga di belakang. Kalau di depan ya di depan seterusnya gitu. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini misalkan kita sudah ngambil tabel angka acaknya nih. Sepuluh, terus berapa ini nomor 2? 84, 84, Terus 01, 101, terus 55, 11. 11. oke. Terus
dari nomor angka acak ini, ya, nomor angka acak ini kita kurangi, kalau kurang dari 50 ini kan populasi, dikurangi dengan 0. Kalau lebih dari populasi, itu dikurangi dengan jumlah populasinya 50. Contoh, ini 84, dikurang berapa? 50. Berarti 34. 34. Ini 1 dikurangi 50 enggak? Enggak, ya kan? Enggak. Karena kurang dari populasi. Nah, hasilnya itu kan 10, 34, 1, 5, terus 11. 11. Nah, ini hasilnya ini adalah nomor urut absen kerangka sampling tadi. Nomor urut 10, berarti namanya siapa? Oh, namanya Rini gitu. Berarti Rini sampel kita yang pertama. 34. Oh, nomor urut absen 34 siapa? Oh, Bimo. Jadi dia yang kita jadikan sampel gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan hasil pengurangannya itu sama, gimana? Misalkan urutan 4 dan 5 sama-sama 11, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Dibagi 2 bukan, Pak? Ya. Jadi kita ambil sampel lagi, penggalan lagi gitu. Jelas? Ya. Penggalannya kita tambah lagi jadi 6. Jelas? Pak. Jelas, Pak. Terus yang kedua, pertanyaan saya. Kenapa tadi kita penggal cuma 2 angka? Kenapa nggak 3 angka? Karena populasi kita Puluhan. puluhan. Kalau populasi saudara nanti 100, berarti yang dipenggal berapa angka? 3, Pak. 3 angka. 3 digit. Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Nah, sekarang yang kedua. Tadi yang pertama namanya apa? Namanya apa? Acak? Acak sederhana. Acak sederhana. Ya, acak sederhana. Sekarang namanya yang kedua apa ini? Penarikan sampel secara sistematik. Ya, secara sistematik random sampling. Penarikan sampel secara sistematik. Nah, seperti apa sistematik itu? Pertama, tetap ciri dari kerangka sampling itu adalah sampel dengan harus memiliki kerangka sampling daftar absen. Khusus untuk simpel secara sistematik ini menggunakan rumus, ya, rumus interval. K sama dengan N besar dibagi dengan N kecil. N besar itu adalah jumlah anggota populasi. N jumlah anggota sampel. Kalau kita memiliki populasi 100 dan anggota sampel kita 20, maka intervalnya berapa?
Pak. 5. Gitu ya. Oke, setelah kita dapatkan berapa intervalnya, langkah ketiga adalah menetapkan nomor berapa peneliti akan memulai menghitung. Ya, sekali lagi, menetapkan. Maksudnya itu apa? Gitu ya. Maksudnya apa ini? Nomor 3 ini. Maksudnya mulai menghitung itu dari mana? Dari kerangka sampling. Jadi si peneliti bebas memilih, bebas menentukan mulai dari nomor urut berapa. Mulai dari nomor urut absen berapa sebagai sampel kita yang pertama. Tapi memulainya saja. Contoh, saya memulai nomor urut 3. Berarti absen yang nomor urut 3 itu siapa namanya? Itulah sampling kita yang pertama. Nah, sampling kita yang kedua dan seterusnya adalah dengan menjumlahkan sampel yang pertama dengan interval. Berarti sampel kita yang kedua nomor urut absen berapa? 4, Pak. 4. 4 dari mana? Dijumlahkan dengan interval. Tadi saya memulai nomor 3, berarti 8 bukan, Pak? 8, Pak. 8. Berarti nomor urut absen 8, sampel kita yang kedua. Sampel kita yang ketiga berapa? 13. 13, Pak. Betul, 13. Nah, itu maksudnya penarikan sampel secara sistematik. Contohnya ini. Misalkan ada populasi yang terdiri atas 60 orang. Oke, populasinya berapa? 60 orang. Akan diambil sebanyak 10 orang. Berarti sampelnya berapa? 10, Pak. 10. Terus K-nya berapa? 6. Yang didapat dari 60 dibagi 10. Oke. Terus kita si peneliti ini boleh memilih nomor urut berapa kita harus memulai. Tetapi tidak boleh lebih dari K. Tidak boleh lebih dari Interval. Nah, berarti kita harus memulainya dari yang boleh nomor urut berapa saja? 1 sampai 6. Jelas ya? Oke. Kalau saya memulainya dengan nomor absen 4. 4. Berarti yang kedua berapa? 10. 10. Oke, paham ya semuanya? Paham, Pak. Oke. Ini sekali lagi, cara ini disebut dengan cara apa? Ya, systematic random sampling. Tuh. Yang ketiga itu adalah apa namanya? Stratified random sampling atau acak bertingkat. Ini
kita lakukan pengambilan sampel ini manakala populasi yang kita miliki itu adalah tidak homogen. Nah, apa sih maksudnya tidak homogen itu? Tidak sama populasi kita. Contohnya begini, saudara melakukan penelitian di kelas 7, 8, 9. Nah, itu namanya populasinya itu tidak homogen. Karena kelas 7 dengan kelas 8 itu beda. Selain dia berbeda, terjadi peningkatan. Peningkatan itu maksudnya gini, lebih tinggi kelas 8 dibandingkan kelas 7, lebih tinggi kelas 9 dibandingkan kelas 8 dan 7. Itu namanya berstrata, bertingkat. Di samping dia beda, ada peringkatnya gitu. Kalau laki-laki dan perempuan itu berstrata nggak populasinya? Tidak. Gitu. Jadi homogen masih, tapi yang berstrata itu bertingkat, populasinya itu bertingkat. Contoh, saudara melakukan penelitian di di perusahaan. Itu kan ada direktur, ada karyawan, ada kepala seksi, ya. Nah, itu kan bertingkat. Maksudnya jenjang karir mereka itu beda, kemudian bertingkat. Lebih tinggi ini, lebih tinggi ini. Ya. Nah, ini yang disebut dengan stratified random sampling. Ya. Contohnya itu begini, ya. Saudara melakukan penelitian pada guru matematika, tetapi di guru itu ada yang memiliki guru golongan 2, guru golongan 3, guru golongan 4. Nih kalau PNS itu punya golongan. Jadi guru golongan 2 itu lebih tinggi, lebih rendah golongannya dibandingkan guru golongan 3 atau guru golongan 4. Nah, ini sama-sama guru, tapi yang membedakannya itu, yang bertingkatnya itu adalah golongannya, gitu. Misalkan 900, ya. Nah, hal yang pertama kalau kita kejadiannya seperti ini adalah membagi populasi ke dalam golongannya, mengelompokkan populasi ke dalam golongannya. Yang golongan 2 itu berapa jumlahnya, kita kelompokkan jadi 1. Guru golongan 3 kita kelompokkan jadi 1. Guru golongan 4 kita kelompokkan jadi 1. Ya. Kemudian jumlahnya berapa? Nah, ini kebetulan saya bikin sama, hanya kebetulan. Tapi dalam konteks di lapangan itu belum tentu sama, berbeda-beda, ya. Gitu. Nah, kemudian setelah populasi kita homogen, bagaimana cara pengambilannya 90 orang ini? Ya, pengambilannya itu adalah dengan cara acak. Balik lagi dengan cara yang pertama, apakah dengan acak sederhana ataukah dengan cara systematic random sampling? Itu yang disebut dengan stratified random sampling. Cuma di dalam skripsi saudara ini kan jarak, karena yang diteliti itu adalah hanya populasi yang sifatnya kecil, ya, dalam tataran satu sekolah. Nah, saudara bisa menggunakan
acak sederhana atau systematic random sampling. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penentuan ukuran jumlah dari sampel yang mau kita ambil ya. Ini bisa menggunakan rumus Taro-Yamani sama rumus Slopin. Ini rumusnya itu sama antara Slopin dan Taro-Yamani ini. Di mana N besar ini adalah ukuran populasi, N kecil adalah ukuran sampel. D dan E ini sama, itu adalah tingkat kesalahan dalam pengambilan kesalahan dalam pengambilan sampel yang kita tolerir. Rata-rata itu adalah 0,05. 0,05. Contoh begini. Ini misalkan kita penelitian nih di SLTA X di kota Y. Jumlah siswa kelas 1 200. Jumlah siswa kelas 2 150, kelas 3 150, jadi totalnya 500. Tapi sebelum kita hitung jumlah populasinya itu, kira-kira kalau melihat dari ini berapa sih? Teknik pengambilan sampelnya dengan cara bagaimana? 1, 2, dan 3. Yang tadi, yang mana kira-kira yang kita pakai? Yang sistematik. Yang sistematik. Oke, sistematik. Ada lagi? Yang bertingkat, Pak. Bertingkat. Oke, kenapa bertingkat? Karena dia tidak homogen kelasnya. Betul, tidak homogen kelasnya. Betul ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah bertingkat. Gitu. Maka kita coba hitung dengan rumus Slopin atau Taro-Yamani. Kalau Taro-Yamani ini 500 populasi, maka sampel kita 223. Jadi pembulatan ini tidak harus 5 ke atas ya, karena ini menyangkut manusia. Lebih dari 1 pun dibulatkan ya. 223. Ini kelas total keseluruhan ya. Dari 500 baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita ambilnya 223. Nah, berapa jumlah kelas 1 yang kita ambil? Ini 200 ini dari mana? Jumlah seluruh kelas 1. 500 ini dari mana? Populasi. 223 dari mana? Jumlah sampel. Oke, jumlah sampel yang kita butuhkan. Jadi kalau 200 berarti kelas 1 ini dari 200 orang kita ambil berapa orang? 89 orang. 89 orang. Kelas 2 dan 3 karena jumlahnya sama berarti 67. 67. Bagaimana cara ngambil 89 ini dengan cara apa? Sederhana. Dari 200 ke kami 89. Nah, ngambil 89 ini caranya bagaimana? Dengan cara balik lagi dengan cara acak sederhana atau Sistematik. ya systematic random sampling. Itu jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Jelas? Nah, ini nanti saya share ya.
Nah, oke, saya lanjutkan sedikit materinya. Tentang pengumpulan data, cara saudara ngumpulin data. Ya, metode pengumpulan data. Nah, bicara tentang metode pengumpulan data ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Ya, pertama, data apa yang harus saudara kumpulkan? Kan saudara penelitian nih, wah saya ngumpulin data nih gitu kan. Terus data apa yang kita kumpulkan gitu ya. Yang kedua adalah siapa. Ya, dari mana, siapa data itu diperoleh. Maka rujukan kita adalah sumber data. Ya, sumber data. Kemudian bagaimana cara pengumpulan data? Caranya. Nah, itu disebut dengan teknik pengumpulan data. Terus menggunakan alat bantu apa nih data dikumpulkan, ya kan? Nah, itu disebut dengan instrumen penelitian. Jadi 4 hal ini yang harus saudara pahami. Sumber datanya siapa, ya kan? Teknik saudara mengumpulkannya itu bagaimana, kemudian instrumen penelitiannya itu apa. Ya, itu 4 hal tadi. Nah, yang pertama tentunya bicara variabel penelitian. Variabel penelitian itu kan sudah muncul di dalam judul saudara, makanya kita harus menyadari betul variabel kita itu ada berapa. Ya. Karena jumlah yang kita kumpulkan itu adalah sebanyak jumlah variabel penelitian, instrumen kita. Kalau variabel penelitian kita 1, berarti instrumennya cuma 1, otomatis teknik pengumpulan datanya juga 1. Sumber datanya juga 1. Nah, harus dipahami itu variabelnya. Ya. Terus yang kedua sumber data. Sumber data ini bisa dalam bentuk perorangan. Nah, kalau kita siswa ya pasti perorangan ya. Kalau penelitian kualitatif biasanya dalam bentuk dokumen ya. Dalam bentuk tempat, lokasi di mana ya harus jelas. Instrumen, nah, nanti kita bahas teknik pembuatannya. Nanti ini hanya umum aja nih. Secara garis besar, instrumen itu ada 2. Ada yang dalam bentuk, ada yang dalam bentuk non-tes. Tes di sini bisa dalam bentuk tes tertulis, tes tindakan, dan tes lisan. Ya. Dalam bentuk tes tertulis, tes tindakan, dan tes lisan. Ini, ada 3 ini. Tes tertulis itu bentuknya banyak. Ada dalam bentuk tes objek, benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan isian singkat. Tapi sekarang yang paling banyak digunakan itu hanya pilihan ganda. Padahal banyak tuh, kalau dulu itu beragam soalnya, menjodohkan, isian singkat, ya kan? Kemudian ada juga tes ini dalam bentuk tes tertulis dalam bentuk esai, ya udah biasa ya. Kemudian dari tes tindakan, misalkan kayak apa ya, tes tindakan itu kayak main bola praktik ya. Biasanya yang dinilai itu adalah tes praktik. Nah, itu tes tindakan ya. Kemudian non-tes. Bisa dalam bentuk pengamatan,
bisa dalam bentuk kuesioner, bisa dalam bentuk skala. Ya. Ini nanti kita bahas ya di pertemuan minggu depan. Nah, kemudian yang terakhir keempat adalah teknik cara kita mengumpulin data tadi bagaimana? Oh, ada dalam bentuk kuesioner. Kuesioner itu ya angket itu ya. Kemudian wawancara, biasanya kualitatif, observasi, dokumentasi, fokus group discuss, nah dalam bentuk tes. Apakah semuanya ini kita lakukan? Tidak. Tadi tergantung variabel kita. Ya. Kalau kita ukur misalkan variabelnya pemahaman konsep, jadi nggak perlu pakai kuesioner, cukup dengan tes. Sumbernya siswa, ya. Nah, itu kira-kira teknik menentukan teknik pengumpulan data, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Minggu depan tinggal 2 materi saya habiskan, cara membuat instrumen sama teknik analisis data, ya, teknik analisis data. Baik, kalau nggak ada saya cukupkan ya materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.